Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak yang solihah, hari ini kita bertemu lagi untuk belajar tema 7 subtema 2 pembelajaran ke-1. Materi belajar hari ini yaitu bahasa Indonesia tentang dongeng, matematika pecahan, SPDP, gerak dasar tari kijang. Bahasa Indonesia kita akan belajar tentang dongeng. Dongeng apa hari ini ya? Nih ada pembukaannya dulu. Setiap hari Senin SDN Nusantara 1 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Simak dan dengarkan dongeng cerita fabel. Masih ingat ya, fabel adalah cerita tentang hewan yang berkelakuan seperti manusia. Judulnya Ikan dan Burung. Di sebuah hutan hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralih oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu ia melihat banyak sekali cacing berkelihatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia lalu hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang, agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. Hai ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini? Kata burung. Benar, tapi aku tidak punya sayap sepertimu sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu, jawab si ikan. Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tapi aku tidak punya sirip sepertimu sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu, balas si burung. Gimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai, ajak si ikan. Wow, ide bagus, aku setuju, sahut si burung. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, dalam cerita tadi ada tokoh, watak, amanat, dan latar. Tokohnya ikan dan burung. Wataknya kalau ikan kurang bersyukur, baik hati, suka menolong. Burung sama ya, kurang bersyukur karena sudah dikasih nikmat banyak masih pengen nikmat yang lain.
baik hati, suka menolong, amanat. Kita harus hidup rukun dan saling menolong. Bersyukur dengan apa yang kita miliki. Latar, hutan dan pinggiran sungai. Latar itu tempat kejadian cerita. Tadi di hutan dan pinggiran sungai. Nah, tugas kalian hari ini yaitu mengerjakan halaman 62 berdasarkan cerita yang telah dibacakan di atas. Kita lanjutkan. Sikap hidup rukun di kelas. Ini contoh-contohnya ya. Tidak memilih-milih teman, berteman dengan siapa saja tanpa melihat perbedaan. Saling menghargai apabila pendapat kita berbeda dengan pendapat teman. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. 3. Bertutur kata yang sopan dan berperilaku yang santun. 4. Saling membantu apabila ada kesulitan. Misalnya meminjamkan alat tulis apabila teman kita terlupa membawanya. 5. Makan bersama dan berbagi makanan saat jam istirahat. 6. Menjaga kebersihan kelas dengan adanya jadwal piket atau kerja bakti. 7. Belajar bersama dan membuat kelompok belajar. 8. Menghargai teman yang berbeda agama, misalnya menghargai dia yang sedang merayakan hari agamanya. 9. Mengutamakan kepentingan kelas. 10. Tidak bercanda dengan kalimat yang mengejek. 11. Mengutamakan musyawarah apabila ingin mengambil keputusan bersama. Matematika. Membuat kartu pecahan. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama. Ingat ya, yang namanya pecahan, pembagiannya, baginya harus sama. Ini setengah, 1 kertas dibagi 2 jadinya setengah. 1 kertas dibagi 3 jadinya sepertiga. 1 kertas dibagi 4 sama, jadinya seperempat. Atau 1 bagi 4. Perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut ini. Ini ada 1 kertas dibagi tapi tidak sama, berarti bukan pecahan setengah. Kalau ini 1 kertas dibaginya sama, berarti adalah pecahan setengah. Ayo berlatih. Perhatikan kumpulan gambar berikut. Banyak bangun di atas adalah, di sini ada 2 kertas. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan 1. Ini kan sebenarnya 1 kertas dibagi 2, 1/2. Yang diarsir 1, kertasnya sebenarnya 2, jadi 1/2. Perhatikan kumpulan gambar berikut. Banyak bangun di atas adalah 3. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan, karena ini bangunnya ada 3. Yang diarsir 1 berarti pecahannya 1/3. Sekarang yang ini semua bentuknya sama ya. Bentuk bangunannya ada 4. Yang diarsir 1 berarti banyak bangun tersebut adalah 4. Bangun warna biru dapat dinyatakan pecahan 1/4. Pilihlah pecahan berikut sesuai gambarnya dengan memberi tanda centang. Ini yang setengah yang mana? Ini baginya tidak sama, ini sama. Berarti yang kedua. Sepertiga. Yang pertama semua bangunannya sama. Di sini ada yang kecil, ada yang besar. Berarti yang pertama yang benar harus sama. Seperempat. Ini ada yang tidak sama. Ini semua sama. Berarti yang pertama. Setengah. Nah, ini karena semua bentuknya ukurannya sama. Sepertiga. Ini ada yang besar, ada yang kecil. Ini semuanya sama, berarti yang kedua. Mana lagi? Ya. SPDP Gerak Dasar Tari Kijang. Ibu guru sering menceritakan berbagai dongeng hewan. Banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Ibu guru hari ini mengajarkan tari gerakan kijang. Gerak dasar tari kijang. Berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Pandangan lurus ke depan melompat.